Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mewakili ingin membacakan tentang sumber modal dan kebijakan dividen. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hasna Nur Salsabila, Muhammad Fadilah Kusnadi, Hafiz Maulana Azhar, Khairun Nadia Zulfa, Anissa Rahayu, dan Nanda Syafiqi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pasar modal. Nah, pasar modal itu merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dana, baik dari dalam atau luar negeri. Kehadiran pasar modal tentunya memperbanyak pilihan sumber dana, khususnya untuk dana jangka panjang bagi perusahaan. Kebijakan struktur modal merupakan kebijakan tentang bauran dari segenap sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan. Nah, kebijakan struktur modal akan berpengaruh positif terhadap nilai saham melalui penciptaan bauran atau kombinasi sumber dana, hutang jangka panjang dan modal sendiri, sehingga mampu memaksimalkan nilai saham. Sumber dana itu sendiri merupakan bentuk-bentuk dana yang dapat dimanfaatkan perusahaan berasal dari perusahaan lain atau perusahaan sendiri dengan memberikan imbalan tertentu. Selanjutnya ada sumber dana dikelompokkan menjadi menurut alasannya. Yang pertama, dana yang berasal dari sumber intern adalah dana atau model yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusutan. Penentuan dana intern tentunya tergantung besarnya laba yang diperoleh perusahaan, kebijakan dividen, dan metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya ada sumber eksternal, yaitu sumber yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dana yang berasal dari para kreditur atau pemilik, peserta, atau pengambil bagian dalam perusahaan. Nah, pembagian dana atau modal eksternal digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama ada supplier, bank, dan pasar modal. Selanjutnya ada sumber dana jangka pendek. Manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal kerja yang bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek pada prinsipnya merupakan bentuk pendanaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Tujuan perencanaan jangka pendek diantaranya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Perusahaan memerlukan pendanaan jangka pendek karena beberapa hal. Yang pertama, laba yang diperoleh mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan dana, pihak manajemen cenderung memilih untuk meminjam daripada harus menunggu perusahaan memiliki cukup dana. Sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka panjang. Selanjutnya ada kredit dagang. Kredit dagang disebut juga utang dagang. Utang dagang merupakan pinjaman tanpa perjanjian, yaitu pembeli melakukan pembelian barang dagangan dengan persyaratan jangka waktu pelunasan berjangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Setelah menerima barang, maka sejak itu pembeli sudah berutang pada penjual. Kredit perdagangan adalah sumber pendanaan spontan yang sering kali dimanfaatkan perusahaan. Daya tarik dari pendanaan spontan adalah bahwa perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Juga kadang-kadang pengunduran sedikit dari waktu yang dijanjikan tidak segera mendapat teguran dari supplier. Jenis kredit dagang open account merupakan tipe yang paling populer. Dan tipe ini menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang ke pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayarannya. Setelah pembeli menandatangani tanda penerimaan barang, pembeli berarti menyatakan berhutang kepada si penjual tersebut. Berbagai persyaratan disertakan dalam open account, diantaranya COD, cash on delivery, and then CBD, cash before delivery, net period, tanpa memberikan diskon. Kemudian ada notes payable, berarti pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Cara ini sering dilakukan setelah pembeli tidak melunasi open account-nya. Trade acceptance, berarti penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah
penjual mengirim barang tersebut. Pinjaman bank. Pinjaman dari pihak lain atau bank merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang juga sering dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber dana jangka pendek. Jenis sumber dana dari bank dan non-bank adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada kredit UMKM, kemudian yang kedua ada kredit tanpa tanggungan, terus ketiga ada leasing, keempat ada kredit pasar uang, kelima ada letter of credit, dan yang terakhir yang keenam ada factoring. Jenis pinjaman bank. Yang pertama ada kredit usaha kecil menengah. Kredit ini diberikan sesuai dengan jenis usaha. Bank pemerintah sesuai dengan program yang membantu. Biasanya memberikan suku bunga yang rendah. Yang kedua, kredit tanpa agunan adalah kredit perorangan yang tidak membangun agunan sebagai sumber aminan untuk keperluan modal. Umumnya, kredit yang diberikan berkisar 5 juta sampai dengan 150 juta dengan jangka waktu beragam. Namun jenis pinjaman ini bunganya sangat tinggi. Yang ketiga, leasing merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan dengan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor dan peralatan. Yang keempat, kredit pasar. Kredit pasar uang. Contoh kredit pasar uang adalah surat berharga dan commercial paper atau CP. Yang kelima, letter of credit dan merupakan janji tertulis dari bank bagi pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju. Penjual bila sejumlah kondisi telah terpenuhi. Yang keenam, factoring merupakan menjual piutang perusahaan dengan perusahaan faktor, perusahaan pemberian piutang yang biasanya adalah lembaga keuangan. Berikutnya, sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Kebutuhan jangka menengah diperlukan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di suatu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di pihak lain. Dengan demikian, sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang lebih panjang angka waktunya daripada sumber dana jangka pendek jangka waktu sebanding sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka menengah. Term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun, kurang dari 5 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu. Term loan biasanya disediakan oleh bank komersial atau bank dagang, perusahaan, asuransi, dan sebagainya berikut. Term loan memiliki biaya yang lebih rendah daripada middle saham atau obligasi karena tidak adanya biaya yang berkaitan dengan biaya penerbitan saham. Yang kedua ada equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Equipment loan biasanya diberikan oleh bank komersial, penjual peralatan, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ada 2 instrumen yang digunakan melalui kontrak penjual kondisional dan hipotek barang bergerak. Yang ketiga ada leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aset atau pihak yang menyewakan aset menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aset tersebut. Manfaat dari leasing, aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Hak milik atas aktiva tersebut tetap pada lessor, namun kadang leasing juga diberikan kesempatan untuk membeli aktiva tersebut. Sumber dana jangka panjang. Pendanaan dalam jangka panjang pada umumnya menunjukkan pendanaan yang jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya jangka panjang, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Dan sekarang jenis-jenis sumber dana jangka panjang, yaitu ada kredit investasi. Kredit investasi adalah merupakan
alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja atau pendanaan jangka pendek yang selama ini kita kenal. Yang kedua ada hipotek. Hipotek merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa aktiva tidak bergerak atau tanah bangunan. Dalam hal terjadinya likuidasi perusahaan yang mempunyai hutang, maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualan aktiva yang dijadikan sebagai agunan tersebut. Sekarang yang ketiga ada obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karenanya, apabila perusahaan bangkrut, pemegang saham obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Dalam obligasi akan mencantumkan nilai pelunasan atau fase value, jangka untuk pelunasan, bunga yang dibayarkan, berapa kali dalam 1 tahun bunga tersebut dibayarkan. Terakhir ada saham. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Besarnya dividen uang diterima oleh pemegang saham preferen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dalam hal ini, dividen saham preferen dilakukan terhadap laba setelah pajak. Misalnya nilai nominal saham sebesar Rp1.000 dengan memberikan dividen rate sebesar 16%. Maka pemegang saham preferen akan memperoleh dividen sebesar Rp160. Sekarang ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau dividen policy adalah salah satu bagian penting dalam pengambilan keputusan pendanaan yang dimana laba yang didapatkan oleh perusahaan pada saat akhir tahun akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal. Cash dividend. Dividen tunai adalah dividen yang dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada umumnya, dividen tunai ini lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering digunakan oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan jenis dividen yang lainnya. Yang kedua ada stock dividen. Dividen saham adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Pembayaran dividen saham ini harus didasarkan adanya laba yang tersedia. Dengan adanya pembagian dividen saham tersebut, maka jumlah saham yang beredar menjadi bertambah. Lalu ada properti dividen. Dividen barang adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang. Selanjutnya ada scrip dividen. Dividen surat adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk surat janji utang. Perusahaan akan membayar jumlah tertentu dan pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan yang terdapat di dalam scrip tersebut. Pembayaran dalam bentuk ini tentunya akan menyebabkan perusahaan memiliki hutang jangka pendek kepada pemegang scrip. Selanjutnya ada liquidating dividend. Liquidating dividend adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan pengarang modal perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan. Selanjutnya ada pertimbangan manajer dalam pembayaran dividen. Sejauh ini pembahasan dividen hanya menyangkut aspek-aspek teoritis dari kebijakan dividen. Namun, ketika perusahaan menetapkan suatu kebijakan dan memperhatikan sejumlah hal, pertimbangan-pertimbangan ini harus dikaitkan kembali ke teori pembayaran dividen dan penilaian perusahaan. Beberapa pertimbangan manajer dalam pembayaran dividen antara lain: A. Kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi dana yang baru, sisanya untuk pembayaran dividen. B. Ada likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan,
semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada kemampuan untuk meminjam posisi likuiditas bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan fleksibilitas dan perlindungan terhadap ketidakpastian. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen terhadap likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada pembatasan dalam perjanjian hutang. Ketentuan perlindungan dalam suatu perjanjian hutang sering mencantumkan pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar hutangnya. Biasanya pembatasan ini dinyatakan dalam persentase maksimum dari laba kumulatif. Apabila pembatasan ini dilakukan, maka manajemen perusahaan dapat menyambut baik pembatasan dividen yang dikenakan para kreditur. Karena dengan demikian manajemen tidak harus mempertanggungjawabkan penahanan laba kepada para pemegang saham. Manajemen hanya perlu menaati pembatasan tersebut. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, maka perusahaan mungkin menaiki modal di waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.